Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu sekeluarga. Amin. Baik. Kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Ani. Mbak Ani di Semarang. Mbak Ani itu menceritakan tentang satu kejadian horor yang pernah dialami oleh ibunya. Jadi ibunya Mbak Ani itu aslinya orang Solotigo, orang Boyolali. Nah, Mbak Ani juga dulu sebelum pindah ke daerah Semarang situ, itu masih tinggal di Boyolali sana. Waktu itu Mbak Ani masih kecil. Kejadiannya itu sekitar tahun 2000-an. Mbak Ani sendiri waktu itu masih SMP ya, dan memang Mbak Ani nggak terlibat sama sekali dengan pengalaman yang ibunya alami ini. Jadi waktu itu di tahun 2000-an tersebut, ibunya Mbak Ani kayak lagi posisinya itu memang benar-benar di bawah. Bapaknya Mbak Ani itu kondisinya lagi sakit, yang sebelumnya ya penghasilan itu dari pekerjaannya sebagai seorang kuli bangunan. Bukan kuli bangunan sih, sebagai tukangnya begitu ya. Sebagai pemimpinnya. Pokoknya kalau misal orang mau bangunan, rumah atau apa, nah bapaknya Mbak Ani ini yang leadernya gitu. Cuman waktu itu memang lagi sakit dan nggak bisa ngapa-ngapain. Alhasil pemasukan pun jadi berkurang drastis ya, dan ibunya Mbak Ani terpaksa, ya bagaimana ya caranya ya, akhirnya bikinlah kue. Jadi ibunya Mbak Ani itu mulai jualan semacam kayak kue-kue begitu. Ini mohon maaf ya, karena formatnya agak sedikit baru, jadi agak sedikit gimana gitu ya, agak sedikit grogi bawain ceritanya, masih bingung. Kalau sebelumnya kan dengan set yang lama gitu ya, ini kan set baru, jadi ya begitulah, mohon maaf. Jadi si ibunya Mbak Ani harus mikir kan gimana caranya menghasilkan uang yang lain. Jualanlah kue waktu itu. Ya kue macem-macem lah, ada kue lapis, ada kue apa, kue-kue jajanan seperti itu ya. Nanti coba pagi-pagi itu di drop-dropin kayak gitu ke tempat-tempat ya, warung-warung atau apa semacam itu. Sampai pada suatu hari, ini udah berjalan sekitar 2 bulan dan kondisi bapak juga udah mulai mendingan. Waktu itu udah kepengin gitu ya, aku udah pengen sembuh bapak udah pengen bekerja lagi seperti sedia kala ya, sebagai tulang punggung keluarga seperti itu ya, sebagai penanggung jawab dan sebagainya. Ibu melarang, udah pak, yang penting bapak sehat dulu aja, lagian ini ibu hasil dari jualan juga udah mulai lumayan, udah mulai banyak pembelinya juga. Jadi bapak ndak usah terlalu khawatir banget gitu kan. Ya wes, pada suatu hari, namanya lagi rezeki datang gitu ya, ibunya Mbak Ani itu dapat pesanan dari budeknya, masih kerabat, dan waktu itu pesanannya itu lumayan cukup banyak. Ada sekitar 100 piece lah, 100 piece makanan, dan pesannya itu nggak cuma satu jenis, tapi ada beberapa. Dan ya wis, akhirnya dibikinkan sama ibu dengan senang hati. Mbak Ani pun bantuin, bapak pun ya yang ringan-ringan ikut bantuin juga di rumah sana. Bahkan manggil ada beberapa tetangga untuk ngebantuin juga. Singkat cerita, sore hari itu udah selesai semua. Nah, ini jajanan ini mau dipakai atau mau dibagiin itu tuh malam harinya, untuk acara kayak acara ibu-ibu lah, ya, arisan ibu-ibu atau apa, pokoknya ibu-ibu ngumpul, entah jamiahan, entah apa gitu ya, di tempat budeknya tersebut. Dan lokasinya lumayan cukup jauh. Kalau ditempuh pakai sepeda motor mungkin ya sekitar 20 menitan lah dari rumahnya Mbak Ani. Karena bapak masih sakit, bapak kan belum boleh kemana-mana. Mbak Ani sendiri, kakaknya ada, itu juga belum boleh naik sepeda motor sama ibu. Akhirnya apa? Ya ibu mau ndak mau nganterin sendiri ke sana pesanan tersebut ke tempat budeknya. Berangkatlah ibu
acaranya memang sekitar jam 7 atau setengah 8 gitu acara tersebut. Nah, ibunya Mbak Ani, ya wis lah, aku berangkat sekarang aja. Waktu itu memang berangkatnya itu menjelang maghrib. Sore udah kelar, ibu mandi, langsung dibungkusin, diangkut di atas motor, di situ diikat-ikat, dan ibu pun berangkat sekitar jam setengah 6. Berangkat ke sana menuju ke rumah budeknya, dan sampai sana itu udah menjelang maghrib lah, boleh dibilang maghrib. Ya akhirnya ibu sempat ya, sholat dulu di situ, sempat bantu-bantu. Nggak enak ya kalau misal ke sana cuman ngedrop makanan doang terus langsung pulang, itu tuh rasanya gimana gitu. Jadi ibu pun ikut bantu-bantu lah, wis lah hitung-hitung nanti sampai kelar wis, pikir si ibu ya. Nanti kalau belum kelar ya maksimal pokoknya jam 9 aku itu udah pulang. Soalnya kan bawa motor sendirian juga. Dan akhirnya ibu bertahan di sana, bantu-bantu acara pengajian atau acara arisan tersebut sampai kurang lebih sekitar jam setengah 9 waktu itu. Acara itu udah selesai, udah tinggal makan-makan doang. Dan di sana ibu mau pamit itu rasanya ndak enak. Tunggu bentar lagi, wis bentar lagi. Dan ternyata ya sekitar 15 menit kemudian ibu-ibu itu pun, acara itu pun bubar. Nah begitu bubar, ibu kan ya mau ngapain lagi gitu ya. Sekarang waktunya pulang. Ibu pamit sama budek sama keluarga. Dan udah dibayar semuanya intinya. Ibu pun pulang. Pulang ya sekitar jam 9 malam lah, ada basa-basinya dulu katanya begitu ya. Udah mau pulang masih diajakin ngobrol kayak gini, tapi sih enggak apa-apa. Yang penting udah pesan banyak. Ini ibu pulang dari tempat tersebut, dari tempat budeknya itu sekitar jam 9 malam. Mbak Ani sendiri keluarga itu ndak ada firasat apapun gitu ya. Mikirnya ibu baik-baik aja gitu. Sampai akhirnya jam 9 malam pun pulang. Begitu pulang, ini ibu merasakan ada sesuatu yang beda. Begitu jalan ya, keluar dari rumah budeknya, badan itu kayak mendadak itu ndak enak, kayak orang mau meriang gimana sih. Tiba-tiba udara itu ndak terlalu dingin, cuman ibu itu agak-agak menggigil semacam itu. Kok kenapa ya badanku kok jadi seperti ini, rasa-rasanya tuh mau sakit. Sudah ndak apa-apa. Ibu juga ndak pakai jaket waktu itu malam itu karena berangkatnya sore. Ya mikirnya awalnya itu kan narok terus pulang, tapi ternyata nggak enak. Nah malam itu nggak pakai jaket. Ya kayak gitu, badan itu ndak enak, kayak orang meriang, akhirnya bawa motor pun pelan-pelan. Ini kan udah jam 9 lewat, jadi di jalanan tersebut itu memang udah mulai sepi ya, udah hampir nggak ada orang yang lewat. Kalaupun lewat ya cuma 1-2 kendaraan doang. Dan pada satu titik, ibu itu, lewatinya itu ada daerah-daerah yang hutan-hutan semacam itu. Bukan hutan sih, tapi lebih kayak ke kebun gitu ya. Tapi jalannya tuh halus di situ. Nah, pada satu titik, ibu itu melihat ada seorang ibu-ibu sama seorang anak perempuannya. Ini lagi berdiri di pinggir jalan di situ dan kayak nyetop ibu yang lagi lewat, seolah-olah kayak mau minta tumpangan semacam itu. Dan ibu pun sempat kelewat ya waktu itu, ke sana kan. Cuman begini-begini ibu pun ngerem. Begitu ngerem, ibu putar balik ke sana nyamperin. Ya bu, kenapa bu? Ditanya, dasar ibu orangnya tuh baik kan gitu ya. Akhirnya ditanyain, bu kenapa bu? Mbak, saya numpang boleh, katanya. Saya numpang. Oh ibu mau kemana? Saya ke sana, ikut aja, ikut jalur ini. Tidak menyebutkan daerah mana, cuman pakai ikut jalan ini gitu kan. Dan ibu pun ya sudah, kasihan ini ibu-ibu sama anak kecil lagi, sama anak perempuan mungkin usianya sekitar 10 tahunan lah segitu. Malam-malam begini kalau jalan ya lumayan, di daerah sini lumayan cukup gelap. Akhirnya apa? Ya wes, si ibu pun bonceng di belakang. Mari bu silakan gitu ya. Ibu pun bonceng di belakang, si anaknya itu akhirnya apa? Ininya di depan di situ. Di sepeda motor di bagian depan di sana. Udah tahu sepeda motornya apa ya? Entah Matic atau entah apa gitu. Matic generasi pertama mungkin. Nah, duduklah di situ dan
si anak kan berarti ibu begini ya. Si anak itu duduk di depan sambil deket sama stangnya gitu. Si ibunya itu di belakang sana. Motor, udah bu, udah, jalanlah si ibu tadi. Jalan ke sana, ya biasa. Ini ibu dari mana katanya? Ini saya dari kebun, bilangnya begitu. Cuman ini kemalaman, tadi saya ketiduran di situ. Pas bangun-bangun, ternyata udah gelap, udah malam. Yo, udah ndak ada kendaraan lewat, kata si ibu itu. Ibunya Mbak Ani itu sempat mikir, yo memang kendaraan lewat memang apa ya? Apa emang ibu ini biasa numpang angkot nggak lewat daerah situ, pikir si ibunya Mbak Ani. Cuman ya wis lah, udahlah biarin aja. Ibu pun jalan, baru sekitar 100-200 meter perjalanan. Ibu itu merasakan, aku kok nyium bau-bau agak-agak enak gitu ya. Apa dari si bocah ini ya, memang dari pagi belum mandi atau bagaimana. Tapi ya sudah, biarin aja. Sampai akhirnya ibu itu ngelihat saat ngelewatin daerah yang lumayan cukup terang, ada lampu jalan di sana. Ngelihat si anak ini kan nggak pakai helm, si ibu sendiri pakai helm, yang bonceng enggak. Nah, ngeliatin rambutnya si anak, itu ada putih-putihnya gitu ya. Apa ya, mungkin pikirnya ibu awal-awal, oh ini mungkin potongan kayu, potongan daun kering atau apa, karena mereka itu dari kebun, ada ranting-ranting dan sebagainya, kodok kotor itu wajar. Tapi begitu diperhatiin, ini kok kayak bukan itu, kayak bukan kayu atau daunan kering gitu. Suaranya tuh putih-putih kecil kayak nasi gitu. Pas dilihatin lagi, astagfirullahaladzim, kok kayak belatung ya. Ibu pun diem aja begini, mataku yang siwer atau bagaimana. Dilihatin lagi begitu kan, jelas, bener. Jadi di rambut si anak kecil tadi, si bocah itu kerembik, itu banyak belatungnya di sana. Astagfirullahaladzim, kok begini, kok jadi belatungan seperti ini? Ibu itu bingung, aku mau berhenti, mau ngomong sama si ibunya ini atau bagaimana gitu ya. Aduh, gimana ini? Akhirnya apa? Begitu menyadari, kepala si anak itu masih ada rambutnya, cuman di balik rambut tersebut itu kerembek, itu banyak, ratusan kali mungkin ya. Itu makin kelihatan, makin pada keluar dari rambutnya tersebut. Ibunya Mbak Ani pun panik. Akhirnya apa? Ya minggirin sepeda motor di daerah yang memang agak sedikit terang di sana. Begitu dipinggirin, ibunya Mbak Ani langsung turun dari sepeda motor. Suruh distandarin gitu kan. Nah, si ibunya pun nggak tahu turunnya kapan. Tahu si ibu itu udah berdiri di situ. Si anak itu pun akhirnya turun. Si ibunya nanya, "Bu, kenapa turun, Bu?" "Bu, nun sewu," katanya. Itu nuwun sewu Bu, anaknya ibu itu kepalanya kenapa? Itu ditanya sama itu kan, kepalanya kenapa? Oh itu anak saya kepalanya bosok, katanya. Bosok itu busuk maksud. Kok ngomong kepala bosok kok enteng banget, pikirnya si Bu. Itu begitu Bu, kasihan. Nah si anak itu tuh begini, kepalanya tuh dikepet-kepetin, digoyang-goyangin gitu. Belatungnya itu jatuh semua, brel, banyak di baju-baju, sampai di jalanan ya begitu, gerembel. Si Bu, nuwun sewu Bu, saya ndak bisa nganterin, Bu, saya tuh ndak kuat, saya tuh takut, katanya. Nah si ibu yang di belakang itu cuman ketawa doang. Lah kenapa takut? Orang cuman sama anak kecil yang kepalanya begitu, kenapa takut? Kata si Bu. Bu, nuwun sewu, maaf saya tuh ndak bisa nganterin, cuman si ibunya Mbak Ani itu udah ketakutan, bener-bener ketakutan di sana. Dan si yang ibu di belakang itu cuman ketawa-ketawa doang. Itu kan tambah mengerikan. Si bocahnya ya rambutnya digini-gini terus, dikepet-kepet terus. Sampai akhirnya apa? Ibunya Mbak Ani gak ada daya, gak ada tenaga itu buat balik ke motor ke sana. Itu cuman berdiri di situ sambil megangin perutnya, sambil tolong, begitu minta tolong. Tolong Bu, aku jangan digangguin, aku pergi tuh nyari nafkah, katanya gitu ya. Aku nggak ada niat-niat yang jahat atau bagaimana, tolong jangan digangguin, saya tuh takut. Ngomong seperti itu sambil merem, sambil minta tolong. Si ibu tadi
masih ketawa-ketawa sendiri gitu ya, kayak seneng gitu kan. Nah setelah itu srep, suara ketawanya si ibu itu hilang. Ibunya Mbak Ani udah jongkok waktu itu posisinya. Begitu buka mata begini, udah ndak ada siapa-siapa, dan ada sepeda motor datang ke situ. Wah, ibunya Mbak Ani takut juga waktu itu kan. Ada sepeda motor nyamperin, di satu sisi tenang, tapi di satu sisi juga lumayan cukup takut. Mbak, kenapa Mbak? Ditanya. Ada bapak-bapak, 2 orang waktu itu. Kayaknya bapak-bapak dari kebun atau dari sawah lah. Mereka tuh bawa peralatan kayak petromak dan sebagainya. Bu, kenapa Bu? Ada apa kok di sini katanya? Pak, tolongin saya, tolongin saya. Loh, ibu kenapa emangnya? Saya habis digangguin Pak sama itu, sama setan, kata si ibunya Mbak Ani. Ya sudah Bu, pulangnya kemana Ibu? Saya pulangnya ke sana Pak. Temenin ya Pak ya, temenin. Akhirnya apa? Ditemenin lah si ibu naik motor. Si bapak tadi 2 itu ngawal, 1 sepeda motor cuman berboncengan ya. Itu ngawal di belakang sampai di sebuah pertigaan. Nah begitu sampai pertigaan, udah tuh pulang tuh, si bapak itu ke kiri, si ibunya ke kanan. Pak, makasih ya Pak. Ibu pun ke sana, dan singkat cerita, ibu sampai di rumah. Begitu sampai di rumah, Mbak Ani dan keluarga itu belum tidur nungguin ibu. Kok ibu lama banget ya? Kok ibu nggak pulang-pulang? Dan ternyata ibu pulang itu sampai rumah itu jam 12. Jadi dari rumah budenya itu kan jam 9 malam. Ternyata sampai rumah itu jam 12 kurang 5 menit lah segitu. Kan pada khawatir, Mbak Ani juga, Bu, ibu dari mana Bu? Lah wis ceritanya panjang, kata si ibu gitu kan. Ibu dari mana? Bentar-bentar ibu tak cuci tangan, cuci kaki, cuci muka. Ibu pun ke belakang bersih-bersih. Bapaknya Mbak Ani juga, kenapa Bu? Ada apa? Nah ibu pun cerita di situ. Ibu tadi niatnya baik, mau nolongin orang, ada orang minta bonceng, ibu-ibu sama anak kecil, 10 tahun. Ya aku ibu inget kamu, katanya gitu kan. Akhirnya tak boncengin, pas diboncengin loh bocahnya, katanya gitu. Kepalanya itu banyak belatungnya. Dan lah ibu ndak kuat, ibu berhenti, dan itu kayaknya tuh setan. Bu, iya Bu kayak gitu. Iya beneran. Ya wis udahlah gitu. Akhirnya udah diceritakan semua yang kejadian tadi. Bapak pun nenangin, lain kali bapak aja yang nganterin. Wes bapak masih sakit gitu. Ya udah ndak apa-apa, doain cepat sembuh. Dan akhirnya udah, ibu istirahat, bapak istirahat, semuanya istirahat. Keesokan paginya, ibu itu kan jualan kue ya, jadi bikin kue lagi. Nah, ada yang aneh keesokan paginya itu apa? Bapak itu semalam itu sempat menghibur ibu. Bu, biasanya kalau habis dikasih lihat begitu, itu Bu, dagangannya laris gitu. Itu kata orang-orang seperti itu, kata orang-orang dulu. Masa Pak? Iya beneran, kata si bapak ya. Tapi justru sebaliknya, keesokan paginya, semua kue yang dibikin oleh ibu itu gagal, bener-bener gagal. Ada yang baru adem kok udah bau asem, ada yang gak jadi dan sebagainya. Ibu pun, Pak, hari ini kok aneh ya Pak ya. Ini kuenya kok nggak ada yang jalan, kok nggak ada yang jadi. Ini loh ibu bingung loh, kok jadi seperti ini semua. Kenapa ya Pak ya? Bapak pun bingung. Jadi ada kue yang dikukus waktu itu. Dikukus kan pakai apa ya? Pakai panci dandang gitu. Di bawahnya kan itu ada airnya. Terus di atas air itu kan ada saringannya. Nah ini makanan-makanannya, jajanan itu kan ditaruh di atasnya, dikukus. Kenapa ya Bu ya? Ya enggak tahu Pak, kok jadi seperti ini semua? Ini gagal semua Pak, ini enggak bisa dijual, kata ibu. Ya bapak pun diem gitu. Udah Bu, berhenti dulu, kata bapak. Iya Pak. Ibu pun istirahat gitu ya. Ya tentu saja nangis waktu itu ibu. Soalnya apa? Ya hasil keuntungan kemarin sama budeknya itu, kalau misal ini dipakai buat beli modal yang tadi, untungnya itu habis. Kalau ini gagal gitu ya, kalau misal ini berhasil kan bisa jadi untung lagi. Nah ini tuh kayak gitu, keuntungan kemarin itu habis buat beli modal ini, dan ya ini, karena ini nggak jadi, artinya ya capek-capek kemarin gitu ya, yang ibu ngerjain buat budeknya, itu tuh gagal semua.
Di situ ya kasihan juga ya, Mbak Ani juga nemenin, Bu sabar ya Bu, sabar ya Bu. Iya Ibu sabar, enggak apa-apa, cuma sayang aja, kata Ibu. Ya wis Bu sabar. Nah, Bapak itu utrak-utruk di belakang sana. Dan sampai akhirnya Bapak itu menemukan sesuatu. Begitu dandang atau panci tersebut dibuka, saringannya yang di bawahnya itu ada air. Begitu dibuka, astagfirullah, kata si Bapak. Pak, kenapa Pak? Bu, sini lihat sih, sini lihat. Si ibu ngelihat ke sana dan di air tersebut itu ada rambut sama ada belatungnya. Belatungnya itu udah mateng, udah kekukus gitu, udah kerebus, jadi udah melar-melar begitu. Pak, itu apa Pak? Itu Pak, nasi Pak. Bukan Bu, ini bukan nasi Bu, ini belatung yang udah mateng Bu. Lah, Pak, aku jadi seperti itu, kok jadi belatungan seperti ini? Akhirnya kan dibuang sama Bapak ya. Gimana ya Pak ya? Apa ini ada hubungannya sama semalam ya Pak? Bisa jadi Bu. Bis, yang sabar aja, kata si Bapak. Nanti kita cari tahu penyebabnya itu apa dan bagaimana cara ngobatinya. Dan akhirnya apa? Ya Bapak nanya-nanya kan ke orang-orang tua di situ, termasuk ke kakeknya Mbak Ani. Pak, ini si ibunya Ani bikin kue kok begini ya Pak ya, kok di dandangnya itu ada seperti ini, seperti ini, seperti ini. Waduh, kata si itu ya, yowis nanti tak coba tanyain gitu. Nah, kakeknya si Mbak Ani itu punya ada kenalan, masih satu kampung juga, diceritakan begini-begini, malam harinya si orang itu datang ke sana dan sama si orang tadi. Air itu kan udah ditampung ya di beberapa ember yang buat masak-masak. Sumurnya waktu itu masih pakai sumur tradisional, masih ngerek begini. Nah, itu ditampung di beberapa ember nanti buat masak-masak, buat bikin kue. Si itu ember tadi, sebelum itu si orang pinter inilah, katakanlah Mbah gitu ya namanya. Si Mbah ini keluar sebentar, ternyata apa? Nyari di tetangga itu minta beberapa daun sirih, 7 lembar daun sirih diambil dan si ember-ember itu yang nanti besok buat masak bikin kue itu dicelupin itu tadi. Masing-masing 7 daun itu semuanya dicelupin satu persatu ke sana sambil si Mbah itu tuh kayak semacam baca-baca doa atau apa gitu ya. Nggak terjadi apapun di sana, cuman kayak dicelup-celup begitu doang, terus udah ndak apa-apa, nanti ini besok coba dipakai buat masak lagi, tapi bikinnya ndak usah banyak-banyak dulu, sayang, dicoba dulu aja. Ya ibunya Mbak Ani, iya begitu kan, terima kasih, dan si Mbah sama kakek pun akhirnya pulang. Begitu pulang ke sana, keesokan paginya ya, singkat cerita, ibu pun mulai bikin kue lagi, dan kali ini alhamdulillah kuenya itu udah bener, udah normal. Akhirnya kan nanya, sebenarnya kenapa sih gitu kan, kenapa sih, apa yang terjadi? Jadi kemarin itu mungkin gitu ya, mungkin ya mereka itu cuma numpang, beneran mau numpang sama kamu buat belum, mereka kan bisa terbang atau apa. Ya tidak semudah itu, kata si kakek, tidak semudah itu. Kadang mereka itu untuk nyebrang ke tempat lain itu tuh butuh bantuan kita, entah numpang, entah apa, wis modelnya tuh seperti itu. Dan kemarin karena ya mungkin kamu ada salah juga, ya mereka menunjukkan aslinya gitu ya, ada yang bocor, yaitu di yang anaknya. Mungkin sebenarnya mereka juga nggak mau memperlihatkan itu, tapi udah terlanjur kelihatan kayak belatung atau apa, jadi sosok-sosok yang menyeramkannya itu keluar. Dan akhirnya kamunya berhenti, mereka itu jadi nggak sampai di tempat tujuan. Mungkin mereka itu agak nggak terima atau bagaimana gitu. Dan tapi sudah nggak apa-apa, ini udah dinetralkan. Oh ya, daun sirih yang sisa 7 tadi kemarin itu, sisanya dibuang di dalam sumur di sana. Dan keesokan paginya itu kan bikin kue, alhamdulillah kuenya itu normal seperti sebelum-sebelumnya, nggak ada perubahan apapun yang berarti. Itu aja satu cerita dari Mbak Ani mengenai pengalaman ibunya ya, bertemu dengan niat baik seperti itu mau bantuin, tapi ternyata
Ya, hasilnya malah begitu dibikin rugi. Cuman ya alhamdulillah setelah kesana kuenya malah tambah maju gitu. Ya, untungnya seperti itulah. Sementara bapaknya Mbak Ani, alhamdulillah juga itu pun sembuh. Itu, terima kasih Mbak Ani atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga, terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji tentu saja tak lupa terima kasih. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Dan untuk kawan-kawan yang sudah download RIM, juga terima kasih banyak. Ayo kita ramaikan aplikasi sederhana kita, aplikasi bikinan sendiri gitu ya. Semoga bisa ramai, semoga ya kedepannya berkembang lebih baik lagi. Baik, itu aja doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal rezeki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, tunggu apa lagi? Unduh RIM sekarang juga di App Store dan Play Store. Mulai berbagi kebahagiaan dengan teman-temanmu. Connect, share, and gift.